Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa al-qail wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-qail walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kemuliaan manusia di antara kita di hadapan Allah tidak dipandang dari status sosial, tidak dipandang dari status finansial, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Untuk itu mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bagi muslim harta benda yang paling mulia adalah keimanan dan ketakwaan. Mari kita bersama-sama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau saja penduduk desa, penduduk kota, penduduk kampung, penduduk satu negara, termasuk negara yang terkecil kita adalah rumah tangga kita, mau beriman betul, mau bertakwa betul, janji Allah adalah lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kami, kata Allah, akan membuka barokah langit, barokah bumi
Kalau sudah dibuka barokah langit, barokah bumi, tidak ada yang namanya krisis yang berkepanjangan. Apa itu barokah? Menurut Imam Ghazali, al-barakatu ziyadatul khair. Sesuatu yang kita miliki kalau nilainya barokah, maka cirinya nambahin orang yang punya itu semakin baik. Umur kalau barokah, semakin tua semakin baik. Al-barakatu ziyadatul khair. Cuman sayang hadirin, ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu. Tapi kebanyakan manusia di muka bumi ini banyak yang mendustakan, banyak yang ingkar. Disuruh beriman bertakwa, ternyata zong, tidak mau bertakwa, juga tidak mau beriman kepada Allah. Kalau sudah demikian, Allah pun juga menyampaikan lanjutan ayat ini, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akan ambil semua barokahnya dari apa saja yang mereka usahakan. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu hadirin, di dalam surah Az-Zariyat ayat 21 Allah juga mengingatkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa pada diri kalian sendiri kalian tidak mampu melihatnya, kalian tidak mampu menyaksikannya. Untuk itu hadirin, mari self correction, muhasabah nafsiyah, gak usah nunjuk orang lain. Apakah kira-kira kita ini yang merasa beriman, yang merasa bertakwa, benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada ulama yang namanya Syekh Abu Bakar Ar-Razi memberikan nasihat kepada kita, al-imanu fil qalbil mu'min. Iman itu kalau diletakkan oleh Allah di hati manusia, orang yang beriman, maka kasyajaratin laha sab'atu agsan, kayak pohon yang punya 7 cabang. Mari kita periksa diri kita masing-masing hadir. Yang pertama, husnul yantaki ala qalbihi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menempelkan iman pada hati kita, wa thamratuhu sihhatul iradah, buahnya adalah kehendak yang baik. Contoh hadirin, hari ini hari Jumat, karena ada iman di dalam hati kita, oh waktunya sholat Jumat, dikomandokan adzan, kita pun juga bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, berangkat. Itu namanya sihhatul iradah, kehendak yang baik. Yang kedua, wa husnul yantaki ala lisanihi. Kalau iman ditempelkan di lisan-lisan kita, mulut-mulut kita, wa thamratuhu sidqul maqal, buahnya adalah ucapan yang benar. A dibilang A, B dibilang B, dan biasanya ingin menjauh dari kedustaan dan kebohongan. Selanjutnya, wa husnul yantaki ala rijlaihi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menempelkan keimanan itu di kaki atau di kedua kaki kita, wa thamratuhu ilal jamaah, buahnya adalah bergegas untuk sholat jamaah. Wa husnul yantaki ala yadaihi. Kalau Allah menempelkan iman itu kedua tangan kita,
wa thamratuhu i'ta'us shadaqah, buahnya adalah senang memberi sedekah, infak dan berbagi kepada yang lainnya. Wa husnu yantahi ala ainaihi, kalau Allah Subhanahu wa taala menempelkan iman itu di mata kita, kedua mata kita. Wathamratuhu an-nadhru ilal ibarat, buahnya adalah melihat ilustrasi, contoh-contoh yang ada di sekitarnya. Kalau ada contoh ketaatan, contoh kebaikan, dia ingin melaksanakannya. Tapi kalau ada contoh yang maksiat, yang kurang baik, maka dia akan menjauhinya. Wa husnu yantahi ala jawfihi, kalau Allah Subhanahu wa taala meletakkan iman di perut kita, wathamratuhu ila aklil halal wa tarkis syubhat, buahnya adalah memakan sesuatu yang halal, kemudian meninggalkan sesuatu yang subhat, yang abu-abu. Kenapa? Kullu nabatin min haramin fa'aulahu minan nar, semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, yang pantas adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, husnu yantahi ala nafsihi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menempelkan iman itu di nafsu kita. Wa thamratuhu, buahnya adalah tarkus syahawat, meninggalkan kesyahwatan yang dahsyat. Kenapa? Orang yang beriman mestinya adalah tidak mau hawan muttaba, alias mengikuti hawa nafsu. Sekelumit khutbah yang singkat ini mudah-mudahan benar-benar manfaat untuk kita, dan kita benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambahnya iman karena ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, akan berkurang bahkan habis iman kita karena kita berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan Allah membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aku qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.